Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TikTok semuanya dan sosial media lainnya. Ketemu lagi dengan saya Arif Mas Rifyanto, akan kembali menyampaikan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Sirah Nabawiyah. Baik, sebelum saya mulai, seperti biasanya jangan lupa ya di follow akun saya supaya kalian bisa terus mengikuti cerita saya hingga akhir episode 160, dan di like ya supaya kita saling bertumbuh di TikTok. Dan jangan lupa juga disimpan sewaktu-waktu teman-teman membutuhkan, bisa langsung membuka simpanannya mengenai cerita Sirah Nabawiyah, dan jika perlu di-sharing ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu. Baik, saya mulai cerita Sirah Nabawiyah episode 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha atau tahun gajah. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah. Dadanya bergemuruh, dipenuhi rasa sayang. Kehadirannya mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah ayahmu. Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab tetapi cukup dikenal. Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. "Siapa nama putra Abdullah, cucumu ini?" tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. "Muhammad." "Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdul Muthalib. Cahaya Aminah.
Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya. Dan dengan sinar tersebut, ia melihat istana-istana Busra di Syam. Saat itu, di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suamiku, panggil Halimah, tahun ini sungguh tahun kering, tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat, unta kita tidak lagi menghasilkan susu, sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini, jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad, kata Aminah kepada pasangan tersebut. Ya, anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Halimah dan suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam kandungannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang mendapat tawaran untuk menyusui Muhammad selalu menolaknya karena anak yatim. Suwaibah. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Muhammad disusui oleh Suwaibah. Akan tetapi di kemudian hari, di sepanjang hidupnya, Muhammad selalu memperlakukan Suwaibah dengan baik. Demikianlah sahabat saya semuanya, Sirah Nabawiyah episode ke-10 dari keseluruhan 160 episode. Jadi kita cukupkan cerita saya di sini. Nanti disambung lagi insya Allah besok, supaya setiap hari bisa menambah cerita Sirah Nabawiyah hingga terakhir ke episode 160. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera